Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hamba Allah dari Bogor. Silakan, Pak. Bapak bisa jauhkan dari televisi ya, teleponnya. Ini nunggu dari ustadznya dulu atau? Silakan, Pak. Bapak mendengar telepon saya? Oh iya, dari Baik. ustadznya. Baik, responnya lewat telepon, Pak. Ya, Ustadz, Ana mau tanya. 1 tahun yang lalu orang tua Ana kan sakit keras. Terus habis itu pada saat sakit beliau berpesan kepada anak-anak yang jaga itu memberi hadiah sejumlah uang dan kendaraan kepada anak-anak yang merawat. Nah habis itu, dan itu disaksikan beberapa anak. Habis itu orang tua anak kan meninggal. Anak yang tidak merawat beliau itu merasa bahwa harta yang dihadiahkan kepada anak-anak itu yang menjaga itu termasuk harta waris. Jadi masih statusnya masih harta warisnya orang tua karena statusnya uang dan kendaraan itu belum diambil. Itu Ustaz. Nah, mohon penjelasannya mengenai status harta tersebut. Baik. Baik, terima kasih, Pak. Lagi boleh Ustaz? Baik, silakan, Pak. Yang kedua, setelah orang tua Ana meninggal, kan orang tua Ana memiliki tanah dan rumah. Yeah. Nah, dari tanah dan rumah tersebut, sebelum orang tua Ana meninggal, disepakati untuk Ana beli. Disepakati untuk? Ana beli. Baik, Bapak beli ya? Nah, ya Bapak saya beli. Habis itu nanti uangnya saya bayarkan ke kakak-kakak saya sesuai dengan syariat Islam. Baik. Nah, Ana diberi waktu sampai 2 tahun. Bagaimana hukum transaksi ini, Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada unsur sengketa antar sesama saudara, dan mungkin apa yang kami sampaikan karena ini sifatnya hanya arahan, maka barangkali tidak mengikat bagi saudara-saudara Anda yang lain. Sehingga pertama kami minta kesadaran masing-masing untuk kemudian berusaha menjaga kerukunan dalam saudara, jangan sampai pecah gara-gara rebutan masalah harta yang diberikan oleh orang tua. Itu prinsip ya. Meskipun apa yang disampaikan oleh seorang ustadz, Anda bertanya kepada seorang dai atau ustadz siapapun yang ada di sekitar Anda, mereka diminta untuk menengahi, itu sifatnya hanya arahan. Dan arahan seperti ini tidak mengikat. Artinya sah-sah saja ketika salah satu pihak dia tidak setuju, disebabkan karena dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh ustadz. Tapi kalau sampai ke pengadilan, kemudian hakim memberikan keputusan sesuai dengan kebijakan yang mereka berikan, maka itu sifatnya mengikat. Sehingga siapapun harus mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim. Di sini pembahasannya terlepas dari benar salahnya. Kita baru membahas dari sisi sifat mengikatnya. Fatwa itu tidak mengikat, sedangkan qadha keputusan hakim itu mengikat. Karena itulah ketika ada seorang ustadz atau seorang dai ditanya tentang masalah sengketa warisan dan seterusnya, dia hanya mendengar dari salah satu pihak. Saya hanya mendengar dari apa yang Bapak ceritakan. Tapi pihak yang lain mereka belum menyampaikan laporan. Dan itu bukan tanggung jawab saya untuk mencari tahu lebih detail seperti apa kondisi realnya. Karena sekali lagi, fatwa boleh saja hanya mendengar satu pihak lalu dia ngasih arahan, ngasih saran, apakah mau diterima oleh pihak yang kedua atau tidak, itu urusan pribadi mereka masing-masing. Baik, yang saya pahami, wallahu ta'ala alam,
para ulama tegas mengatakan bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradi mautihi, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, itu berstatus sebagai wasiat. Hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradil maut, ketika dia dalam kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematian, itu berstatus sebagai wasiat. Dan seperti yang kita tahu bahasanya wasiat untuk ahli waris tidak boleh, termasuk wasiat untuk anak, karena anak termasuk ahli waris. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Allah telah memberikan masing-masing pemilik hak jatah mereka masing-masing. Anak dapat jatah sekian, istri dapat jatah sekian, atau suami dapat jatah sekian, saudara juga dapat jatah sekian. Sebagaimana penjelasan yang ada di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176 yang bercerita tentang masalah pembagian warisan. Lalu Nabi SAW mengatakan fala wasiyata liwarith, karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga dengan melihat realita yang ada, ketika sebagian anak dikasih kendaraan atau hibah di posisi ibu sedang sakit yang parah, yang itu merupakan sakit terakhir dalam hidupnya, maka yang kami pahami ini statusnya wasiat, dan wasiat untuk anak atau wasiat untuk ahli waris adalah wasiat yang tidak sah. Karena itu harta seperti ini tidak boleh ditunaikan dengan diberikan kepada anak yang kemarin sudah ditunjuk oleh ibu untuk mendapatkannya, yaitu anak-anak yang merawat. Lalu bagaimana dengan aktivitas dia sudah merawat orang tua, merawat ibu, yang itu butuh tenaga, butuh waktu, dan seterusnya. Aktivitas ini termasuk berbakti kepada orang tua. Dan kebaktian seorang anak kepada orang tua itu tidak boleh digantikan dengan minta warisan lebih. Karena yang nanggung pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin pahalanya adalah Allah. Sehingga sampaikan kepada anak-anak yang sudah memberikan kebaktian kepada orang tua, lakukan ini dengan ikhlas. Anda telah merebut pahala saudara-saudara Anda yang lain yang tidak bisa merawat orang tua. Sehingga ketika Anda merawat orang tua, Anda tidak perlu merasa kalah dalam pembagian harta waris, karena mereka ketika mendapatkan jatah warisan itu Allah yang bagi, dan Anda mendapatkan hak mungkin lebih sedikit atau bahkan sama dengan yang lain, padahal Anda sudah mengeluarkan tenaga, Anda biaya ketika merawat orang tua. Anda nggak perlu sedih. Di posisi ini Anda sebenarnya sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah yang nanggung pahala, bukan karena Anda ingin mendapatkan warisan yang lebih dari orang tua. Karena itu biarlah serahkan kepada syariat yang membagi warisan. Dan kalau memang ini bukan hak Anda untuk dimiliki, karena ini wasiat yang tidak boleh ditunaikan, maka sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Dan kembali kami ingatkan untuk menekankan prinsip, mengedepankan prinsip persaudaraan. Dan bagi para saudara yang kemarin belum sempat merawat orang tua, Anda berutang budi dengan saudara Anda yang telah merawat orang tua Anda. Maka jangan lupa memberikan sebagian harta Anda untuk mereka sebagai hadiah. Sehingga setelah warisan dibagi, Anda mendapatkan jatah ya, sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat. Anda misalnya berikan sekian persen warisan itu kepada saudara-saudara Anda, adik Anda yang telah merawat orang tua, sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menggantikan kami semua dalam menunaikan kewajiban para anaknya. Selanjutnya tentang tanah dan rumah yang merupakan warisan orang tua. Begitu ibu meninggal dunia atau orang tua meninggal, maka otomatis seluruh harta yang beliau miliki menjadi hak milik para ahli waris. Nah, kemudian karena sudah pindah milik, maka selanjutnya adalah dilakukan porsi pembagian. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, dan seterusnya. Anda bisa mengundang salah satu ustadz atau dai siapa yang bisa mengajarkan seperti ini, sehingga masing-masing tahu, oh di tanah sebelah sana saya punya sekian persen, di tanah sebelah sini saya punya sekian persen.
Setelah masing-masing tahu haknya, nah bisa dikonversi. Tanah ini kalau di appraise, diprediksi harganya ketemu berapa? Nah, misalnya dari hasil appraisal ketemu sekian M. Nah, dari prosentase tadi kan sudah kelihatan. Berarti si A dapat sekian ratus juta, si B dapat sekian ratus juta, dan seterusnya. Lalu Anda bayari mereka satu persatu sesuai dengan nilai tanah. Nah, masalah batas waktu 2 tahun dan seterusnya ini kembali kepada kesepakatan. Sehingga ini sifatnya hanya teknis masalah jual beli dan tidak ada kaitannya dengan masalah fikih warisan.